Teman-teman, di tahap video kali ini kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari web yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa aja yang ada di dalam web yang saya buat ini. Di sini kita mulai dari tampilan landing page, dan di tampilan landing page ini semua masyarakat di Universitas Katolik Santo Tomas itu dapat melihatnya. Jadi sebagai mahasiswa yang tidak memiliki hak akses untuk login, mahasiswa tetap dapat memantau penggunaan ruangan kelas per fakultas. Mereka bisa melihat, mungkin dari mahasiswa fakultas ekonomi, dia bisa mencari ruangan dan memantau ruangan di fakultasnya. Sini dia juga bisa cari misal ruang 11 nih, tampil ruangannya, ruangan 11, atau mungkin dia dari fakultas hukum. Ini tampilan ruangan fakultas hukum, ada total ruangan 40, dan ini kosong ya teman-teman, karena saya membuat video ini itu di hari Minggu. Dan ini kita lihat di Fakultas Ilmu Komputer ada totalnya itu 17 ruangan ya teman-teman. Totalnya itu ada 17 ruangan. Sebenarnya 16, namun ada sedikit kesalahan di sini karena kemarin saya mencoba sistemnya. Lalu di sini ada Fakultas FKIP. Dia ada total ruangannya itu 29, kosong juga 29. Dan untuk pertanian dia ada total ruangannya itu 6. Ya, ini mungkin belum seluruh ruangan datanya itu masuk ke dalam, karena saya menggunakan datanya itu menggunakan data real dari jadwal mata kuliah tiap fakultas. Jadi saya mengumpulkan tiap jadwal per fakultas, lalu saya pakai data itu, saya pakai data jadwal perkuliahan itu untuk menjadi data di sistem saya ini. Jadi di dalam data perkuliahan di Fakultas Pertanian, mungkin mereka hanya menggunakan ruangan ini untuk selama pembelajaran ya di semester genap. Jadi mungkin hanya ini yang terdeteksi teman-teman. Lalu di Fakultas Teknik dia itu ada totalnya 10 ruangan. Ada 10 ruangan dan kosong juga 10. Lalu kita akan coba untuk masuk ke tampilan dashboard admin. Di sini username-nya itu admin, lalu password-nya itu admin123. Ini adalah tampilan dashboard admin seperti ini teman-teman, seperti di perancangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia itu ada fakultas, program studi, ada total ruangan, ada total dosen, mata kuliah, dan ruangan yang terisi. Lalu di sini ada daftar kelas yang berlangsung saat ini. Di sini datanya belum nampak karena ini ketepatan saya buat videonya di hari Minggu. Lalu di sini daftar seluruh ruangan. Ini daftar seluruh ruangan seluruh fakultas. Di sini kita lihat fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas ilmu komputer, fakultas keguruan, fakultas pertanian, dan fakultas teknik. Lalu admin dia dapat mengelola seluruh data fakultas. Kita bisa tambah fakultas. Ya teman-teman, di sini ada contoh kode fakultasnya, ada nama fakultasnya. Teman-teman, kita coba buat contoh FS, Fakultas Filsafat. Filsafat, kita simpan data, lalu dia akan muncul filsafat. Lalu kita hapus, lalu data akan tepat. Di sini data program studi ya teman-teman, di sini semua udah bisa ya, fitur chart-nya udah bisa. Jadi kalau misalnya mau mencoba untuk mengisi datanya udah bisa ya teman-teman. Di sini nggak perlu saya coba, mungkin kalian bisa menggunakannya secara langsung ya di sistem saya ini, atau mungkin dosennya sudah bisa mencobanya secara langsung. Lalu di sini ada tampilan data ruangan, kita bisa cari
ruangannya ya, seperti yang di landing page. Ini itu per fakultas sama seperti yang di landing page ya teman-teman. Ini. Lalu untuk data dosen juga ini dicampur ya teman-teman, tidak per fakultas. Kita bisa juga tambah data dosen ya, bukan kita tapi admin juga bisa melakukan tambah dosen. Dia mengelola data mata kuliah juga. Ini per fakultas teman-teman saya buat. Dan di sini teman-teman mengatur penggunaan ini dilakukan oleh admin. Jadi kalau semisalnya dosen mau membooking ruangan kelas, tapi dia mungkin nggak memiliki waktu untuk melakukan booking, dia bisa mengkonfirmasi ke admin, lalu admin akan mengisi reservasi penggunaan ruangan kelasnya. Di sini misalnya ruangan 1-1, pilih mata kuliah, mungkin mata kuliah agama, mungkin dosen pengampunya, Abdi Guna Setepu, tanggal mulainya, pilih jam sesinya. Di sini juga masih ada kekurangannya teman-teman. Nanti saya akan perbaiki. Di sini belum tampil untuk prodi dan fakultasnya. Lalu di konfigurasi jam sesi ini tampilan seluruh jam mata kuliah di setiap fakultas, teman-teman, yang ditandai dengan huruf abjad. Sini dosen juga bisa menambahkan jam mata kuliah baru kalau ada pembaruan mata kuliah atau mata kuliah tambahan, jam mata kuliah tambahan. Lalu memverifikasi data user. Jadi admin akan memverifikasi setiap user yang ingin login di sini, apakah disetujui oleh admin atau tidak. Ini laporan penggunaannya, belum ada laporan penggunaan karena memang ini di hari Minggu ya teman-teman, jadi tidak ada terdeteksi penggunaan ruangan kelas di hari Minggu di Universitas Katolik Santo Thomas. Ini adalah log aktivitas sistem. Tadi admin melakukan menambah fakultas baru ya, yang tadi sudah saya lakukan, menambah fakultas baru. Lalu saya hapus lagi ruangan untuk ilmu komputer ya. Di sini tercatat semua aktivitas yang dilakukan baik admin, rektor ataupun dosen. Pokoknya seluruh pengguna aktivitasnya dapat dilihat dari sini. Dan di sini admin juga bisa mengganti foto profil, choose file. Ini ganti foto profil, simpan foto profil. Di sini belum bisa disimpan filenya atau foto profilnya karena saya belum nggak menambahkan gambar karena udah ada foto profilnya. Lalu kita log out, kita login sebagai dosen. Di sini saya mewakili dosen, yaitu saya ambil dari Fakultas Ilmu Komputer, yaitu Lamhot, Pak Lamhot. Saya buat username-nya Lamhot dan password-nya itu dosen 123. Kita masuk, lalu di sini langsung tampil seluruh ruangan ya, ruangan di Fakultas Ilmu Komputer ya, kosong kan. Lalu kalau statusnya kosong, dia dosen bisa melakukan reservasi atau membooking kelas karena ruangannya tidak terpakai. Silakan pilih untuk mata kuliah apa, lalu di tanggal berapa, di jam berapa, di sesi jam yang mana. Lalu contohnya mungkin kelas pengganti atau ya pasti kelas pengganti. Lalu ajukan reservasi. Lalu nanti ini akan tercatat di sini, riwayat reservasi dan di laporan penggunaan. Lalu ini jadwal mengajar dari dosen ya, Pak Lamhot, jadwal mengajarnya ini tampilannya. Di sini sudah tertera semua seluruh jadwal mengajar Pak Lamhot ya, dosen dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kenapa sampai hari Sabtu? Karena di Fakultas Ilmu Komputer Sabtu pun ada mata kuliah. Di sini ada panduan aplikasi ya. Ini hanya menu pemanisnya saja.
Di sini ada lapor kendala, kita bisa pilih ruangan mana yang mau kita laporkan. Mungkin ketika kita mau menggunakannya ruangannya rusak, lalu kita lihat tindakannya sedang diperbaiki, lalu data kendalanya apa, mungkin AC bocor dan remote proyektornya hilang, kirim laporan. Kendala nanti ini akan masuk ke tampilan dashboard rektor, ya, kendala-kendalanya, dan di admin juga akan masuk. Sehingga kita bisa mengkonfigurasi profil, ini nomor induk, ya, nggak bisa diganti karena nggak mungkin ganti nomor induk. Nama mungkin bisa diedit, choose file, foto profil, foto profil dari Pak Lamhot. Password, simpan perubahan. Ini foto profilnya. Lalu kita log out. Sekarang kita masuk ke tampilan rektor. Meidin. Rektor 1, 2, 3. Oke. Di sini ini tampilan rektornya teman-teman. Di sini ada 125 total ruangan. Mungkin ini tampilannya memang belum sesuai sama yang udah saya jelaskan di sebelumnya karena ada sedikit perubahan setelah saya posting. Ini cetak laporan. Ini masih perlu perbaikan lagi ya teman-teman. Ya, nanti dosen juga akan bisa mencetak laporan penggunaan ruangan kelas di seluruh universitas, di seluruh fakultas ya. Di sini status ruangan di setiap fakultas itu nampak ya teman-teman, kosong semua. Nampak. Di sini reservasi karena tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau rektor itu memiliki pengisian reservasi atau bookingan kelas itu secara pribadi karena biar dia nggak repot untuk harus login sebagai dosen lagi. Melakukan reservasi jam di tanggal berapa di ruangan berapa. Di sini ini lapor kendala nih, ada satu lapor kendala. Di sini akan masuk nanti kalau dosen melaporkan kendala untuk ruangan yang rusak. Di sini adalah jadwal pribadinya. Di sini dia bisa ganti foto profil, ya sama seperti tampilan dosen. Lalu logout. Baik teman-teman, hanya itu saja untuk pembahasan dari hasil sistem yang udah saya buat. Mungkin ada kekurangan dari sistem saya ini, saya akan memperbaikinya. Terima kasih, sampai jumpa.